Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sore hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian hadis tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah kita bahas ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang jagalah Allah. Apa yang harus kita lakukan? Satu, melakukan hal-hal yang diperintahkan, khususnya adalah sholat. Yang kedua, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga fisik kita, jangan sampai mata memandang yang diharamkan, kaki melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, telinga mendengarkan sesuatu yang akan membuat Allah murka, mulut mengadu domba, namimah, ghibah, dan lain sebagainya. Jaga semua itu. Nah, kali ini kita akan bahas yahfadka. Ketika kita sudah menjaga Allah, Allah akan ganti menjaga kita. Apa yang dijaga dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita akan dijaga dalam hal urusan dunia kita. Hifdhuhu lahu fi masalhi dunyahu. Kita akan dijaga urusan dunia kita. Berupa apa? Diberikan kesehatan yang paripurna, anak-anak yang soleh, harta-harta yang barokah. Itulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka lihatlah para ulama salaf, ya, ketika sudah tua, tapi Masya Allah semangatnya luar biasa, menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk mencari sebuah kebenaran hadis. Ya. Lihatlah mereka yang rumahnya jauh tetap bisa berangkat ke masjid, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Artinya karena ini pasti keberkahan dari fisik yang tidak digunakan untuk kemaksiatan. Ya. Kemudian Allah juga akan menjaga anak-anaknya. Ya. Lihatlah surat Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-82 Allah menceritakan ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam, ya, satu hari kehabisan bekal, melakukan perjalanan yang jauh, kemudian habis bekalnya datang ke sebuah kampung untuk minta dijamu. Ternyata penerimaannya di luar dugaan, bahkan beliau berdua malah diusir. Ketika mau pergi keluar dari kampung tersebut, tiba-tiba Khidir melihat ada rumah hampir roboh. Kemudian dia mengajak Musa untuk membangunkan rumah itu. Ya. Kemudian Musa saat itu berargumen, kenapa kita bangunkan, toh penduduknya sudah mengusir kita. Ya. Nabi Khidir menyampaikan bahwa ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan saya dan kamu untuk membangunkan rumah ini dengan satu alasan. Apa alasannya? Wa kana abuhuma solehan. Yang tinggal di rumah ini dulu bapaknya adalah orang yang soleh. Masya Allah, bapaknya yang soleh, tapi keberkahannya sampai pada anak-anaknya. Rumahnya hampir roboh. Ya. Wa kana tahtahu kanzulahuma, dan di bawahnya itu ada harta berharga. Ini andikan roboh membahayakan hartanya. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, bangun rumah itu karena bapaknya orang yang soleh. Inilah keberkahan dari orang tua yang soleh, menjaga hak-hak dan kewajibannya sebagai hamba. Kemudian dia akan mendapat keberkahan anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hartanya. Ya. Itu yang pertama, dijaga dalam urusan dunianya. Yang kedua, Allah akan menjaga dalam urusan agama. Urusan agama ini satu, dijauhkan dari perkara syubhat. Ya. Syubhat adalah sesuatu yang menimpa pikiran. Ya. Ketika seseorang ketika seseorang sudah menjaga apa yang menjadi kewajibannya, dia kerjakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk keberkahannya adalah dia akan dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya. Dia akan dijauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ya. Yang kedua, dalam urusan agama dia akan dijauhkan dari syahwat yang menghinakan. Lihatlah ketika Nabi Yusuf alaihissalam, satu hari ketika dia digoda oleh seorang perempuan, Imratul Aziz, ya, dia kemudian mampu, ya, menjauhi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-24 surat Yusuf, ya, itu bukan faktor keberuntungan,
Itu bukan faktor semata-mata, tapi semua itu ada proses panjangnya. Allah sebutkan kadzalika linasrifu anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah Yusuf itu kami jauhkan dari perbuatan buruk dan nista. Ya. Innahu, karena sesungguhnya Yusuf itu min ibadinal mukhlasin, dari hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang ikhlas. Artinya andaikan Nabi Yusuf bukan hamba-hamba yang mukhlasin, tentu Allah akan biarkan ya, hamba tersebut jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka kita mengevaluasi kenapa kadang ada sebagian orang demikian gampangnya jatuh dalam perbuatan kemaksiatan, demikian mudahnya berubah. Ketika ada kesempatan, dia lakukan perbuatan yang tercela. Bisa jadi itu adalah faktor karena kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang juga layak dan kita banggakan, kita mintakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar diberikan kemudahan untuk meraih husnul khotimah. Husnul khotimah itu keberkahan buah dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhir ataupun penutupnya. Maka siapa yang terbiasa melakukan kebajikan, siapa yang biasa melakukan sholat 5 waktunya, insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat, tak kunjung taubat, tidak berubah, dinasehati, tidak pernah mendengarkan, Allah akan berikan kemungkinan kepadanya su'ul khotimah, akhir dari keburukan sebuah hidup. Ya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah yahfadka, balasan dari Allah atas penjagaan hambanya. Allah akan jaga, satu, urusan dunianya, yang kedua, urusan agamanya. Dijauhkan dari syahwat, dijauhkan dari su'ul khotimah, dan tentunya di akhirat berharap keberkahan dari Allah dimasukkan ke dalam surga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.